warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Acep Ahmad, guru di SMK Wikrama Bogor, mengajar di program keahlian RPL atau PPLG. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja pada praktik pembelajaran secara daring di SMK Wikrama Bogor. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, saya pastikan dulu kalian sudah di tempat yang senyaman mungkin, walaupun kondisi di rumah kalian masing-masing. Mohon disiapkan laptop, koneksi internet yang bagus, dan smartphone untuk menunjang pembelajaran kita hari ini. Juga tak lupa alat tulis yang bisa kita gunakan. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa ketemu untuk belajar walaupun masih dalam kondisi pandemi ya. Kita berharap semua akan berubah dan kita berharap secepatnya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung di kelas seperti biasa begitu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Doa saya minta dipimpin oleh Alvin. Silakan untuk dipimpin doa. Mohon perhatian, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Alvin. Semoga doa yang terpanjatkan membuat kita semakin semangat untuk belajar. Juga tidak lupa kita doakan orang tua kita, guru-guru kita yang selalu memberikan support kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring seperti ini. Sebelumnya saya mohon cek dulu sound saya, apakah suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kabarnya bagaimana? Baik, Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih. Semoga kita juga tetap sehat terus. Jangan lupa terapkan tetap 5M ya untuk menjaga kesehatan kita, keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Baik, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan coba absen terlebih dahulu. Yang saya sebutkan mulai dari belajar bertiga, kelompok belajar bertiga, nanti boleh on cam setelah saya sebutkan nama kelompoknya ya. Oke, untuk kelompok 1, Padli Mubarok, Aisyah, Kinkin, dan Rangga. Mohon untuk on cam, silakan. Atau direspon dengan raise hand kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk on cam. Oke, Aisyah sudah ada. Tadi yang resen Rangga ya. Sudah. Kinkin? Padli? Padli Pak yang ada. resen. Oke, siap. Padli sudah ada ya. Kelompok 1 lengkap. Selanjutnya kelompok terakhir Rama, Irgi, dan Yusril. Oh, Yusril tadi udah hadir Pak. Rama. Ya. Tinggal Irgi ya. Yang Irgi hadir Pak. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Atau yang bisa memberikan komentar gitu? Saya aja Pak. Tapi nggak bisa Boleh. reset Pak di sini. Ya silakan aja. Oh, klien podcast gitu Pak. Jadi buat bisa pakai HP gitu diakses dimanapun, tapi servernya ada di laptop gitu Pak. Di laptop. Nanti pakai ya. IP. Pakai IP, oke baik. Jadi
minggu lalu betul kita sudah belajar kalau kata Cahya akses klien host, ya klien server. Pertemuan sebelumnya betul kita sudah membahas mengenai klien server di mana laptop kita dijadikan sebagai server, HP atau smartphone kita dijadikan sebagai apa namanya kliennya begitu ya. Dengan kondisi kita analogikan klien server ini seperti kita belanja ke warung gitu ya. Jadi ada permintaan dari request dari pembeli dan respon yang diberikan oleh penjaga toko atau penjualnya begitu. Oke. Lalu apa sih Pak yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya fungsi agregasi pada SQL. Ya, saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi agregasi pada SQL. Ya, bersama saya Pak Acep. Untuk kompetensi dasarnya kita di 3.9 dan 4.9 menerapkan fungsi agregasi dan membuat perintah fungsi pada agregasi pada basis data. Oke, indikator pencapaiannya nanti bisa kalian baca lebih detail lagi. Sudah saya posting di GCR ya. Jadi indikator pencapaiannya menyusun, membuat, menggunakan dan menyajikan hasil penerapan fungsi agregasi. Intinya seperti itu. Nah, apa saja Pak untuk fungsi agregasinya di sini? Perintahnya kurang lebih ada 5, ada sum, min, max, average dan count. Nah, untuk fungsi-fungsinya dari setiap bagian itu kita akan coba kupas lebih dalam di pelajaran hari ini. Oke. Selanjutnya tujuan pembelajarannya juga secara detail bisa kalian baca, tapi kita akan coba praktikkan juga nanti di mana untuk tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan fungsi agregasi tersebut untuk mengelola data. Ya, nanti kita akan coba berdiskusi dengan kelompok belajar bertiga menggunakan Google Jamboard. Lalu kita akan juga menggunakan pengolahan data di tabel yang namanya tabel classic models ya, seperti yang sudah kalian punya juga karena di pertemuan selanjutnya kita juga sudah menggunakan database classic models begitu ya. Jadi penilaiannya ada 3 untuk penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan dan juga sikap. Untuk pengetahuan nanti kalian mengerjakan soal pilihan ganda yang sudah saya attach di GCR. Lalu untuk penilaian keterampilannya, kita akan coba berdiskusi melalui Google Jamboard bersama teman-teman kalian belajar bertiga. Lalu untuk penilaian sikapnya, selama proses pembelajaran dan selama diskusi dan nanti presentasi akan saya nilai. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Cukup jelas ya? Baik. Ya, selanjutnya, nah, kalau kita lihat data seperti ini, oke ya, yang sedang hits nih gitu ya. Jadi kalau kalian pernah tahu yang namanya API COVID-19, entah itu dari Indonesia ataupun dari secara global gitu ya, kalian melihat ini seperti apa tanggapannya? Boleh beberapa di antara kalian untuk menanggapi? Silahkan. Yang bisa menanggapi dari angka-angka ini saya ambil sumbernya dari covid19.go.id ya. Ada peta sebaran COVID-19. Oke, di antara kalian ada yang bisa memberikan tanggapan? Coba saya minta dulu Arta. Boleh Arta bisa memberikan komentar mengenai apa yang kamu lihat di layar? Kalau dari saya sih, ini angka-angkanya itu dari data yang ada gitu ya, Pak. Jadi kalau misalkan ada yang vaksin, ada yang belum, jadi bisa ke data di sini, Pak. Oke, yang terlihat di sini angka-angka begitu Arta ya? Ya. Ya, berarti datanya itu ada sumber sebelum dari hasil olahan ini begitu ya? Iya. Atau dari Ajril Rizky boleh mengenai data yang Mungkin saya tampilkan ini? ini kan data pasti berubah-berubah ya, Pak ya. Nah, jadi mungkin nanti datanya bakal diubah pakai agregasi itu mungkin, Pak. Oke, jadi ada keterlibatan fungsi agregasi di
sebaran data COVID ini begitu ya? Oke, sip. Ya, Ya, selanjutnya kalau terima kasih Ajril dan Arta. Oke, selanjutnya kalau kalian lihat ini, nah ini juga data COVID juga eh, dari sumbernya @kawalcovid19. Nah, dari penjelasan tadi dari Ara dan Ajril, betul ya. Jadi angka-angka ini bersumber dari data yang diolah dan tadi Ajril bilang menggunakan katanya fungsinya agregasi. Nah, coba kita lihat di sini. Walaupun di sini saya menampilkan dalam bentuk Excel, mudah-mudahan kalian nggak usah dulu bingung itu datanya dari mana begitu ya. Karena ini data yang dipublish dari Kawal COVID-19 di mana data ini bisa kita tahu, bisa kita akses dimanapun dan oleh siapapun ya. Nah, di sini ada kasus hari ini sembuh hari ini, kematian, meninggal hari ini, lalu resiko lacak dan isolasi. Nah, dari angka-angka ini sebetulnya ini ada sumber yang sebelumnya diolah begitu. Jadi begitu tampilan kasus per provinsi, kalau kita lihat di sini ada tab kasus per provinsi, berarti ini diambil dari data per provinsi begitu. Nah, kaitannya dengan ini, walaupun nanti database yang akan kita gunakan untuk praktik ini apa ya, belum ada kaitannya dengan data COVID-19 ini, tapi nanti akan kita kaitkan dengan bagaimana kita mengelola data atau mengolah data menggunakan fungsi dari agregasi. Lalu fungsinya apa saja, Pak? Sebetulnya sih kalau kita belajar yang namanya agregasi mudah-mudah gampang ya. Nggak ada yang susah ya. Jadi sangat mudah kita untuk fungsi agregasi ini hari ini di pertemuan hari ini mengenai agregasi kita akan bahas mengenai bagaimana count, sum, min, max dan average ini digunakan dalam fungsi agregasi ya. Jadi kalau count itu untuk menghitung jumlah data. Jadi datanya ada berapa? Kalau misalkan di sini mungkin dari setiap provinsi dihitung kasusnya ada berapa, ini bisa menggunakan fungsinya count. Kalau misalkan sum, ini untuk menjumlahkan suatu nilai. Nah, dari data ini bisa kita lihat juga, misalkan Provinsi Banten 131.369. Berarti ini adalah gabungan dari beberapa kota dan kabupaten yang ada di Banten. Begitu ya, menggunakan fungsinya sum. Oke, lanjut. Untuk min, ini untuk mencari nilai terkecil. Max untuk mencari nilai terbesar dan average ini untuk menghitung nilai rata-rata. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum ya? Oke, baik. Selanjutnya, untuk fungsi agregasi, saya tampilkan seperti ini. Jadi ada struktur untuk di SQL-nya. Untuk count, kita menggunakan, kita fungsinya menggunakan select ya. Select count, nama field-nya apa, from, nama tabel. Ya, kalau ini dari kita buat DDL, DML, sebetulnya kalian nggak ada masalah, harusnya nggak ada masalah dari fungsi ini. Nah, kita akan coba menggunakan fungsinya apa? Kalau untuk menghitung jumlah baris tadi, menghitung jumlah data, count ya. Oke. Saya ingin tahu nih, saya ingin tahu juga customer number ini data yang paling kecilnya berapa, gitu kan? Nomor dari customer number ini yang paling kecil berapa? Kita menggunakan fungsinya apa? Min. Oke. Strukturnya, SQL-nya? Select min, terus kurung buka kurung select min, customer number from orders. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Cukup. Sampai di sini. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, kalau cukup jelas, siap-siap untuk kelompoknya. Silakan kalian buka Jamboard-nya. Sebentar saya share di Google, di kolom chat. Sudah terlihat ya? Oke, sudah masuk. Ini partisipannya sudah ada 7 orang. Nah,
Seperti yang saya share screen, jadi di sini ada Jamboard. Setiap slide-nya itu ada caption kelompok berapa, terus namanya nanti kalian tulis 1, 2, 3. Kalau yang 4 orang berarti nanti ditambahin aja satu lagi, gitu ya. Nah, di sini sudah ada 11 slide. Oke, 11 slide ini menandakan satu slide-nya untuk satu kelompok. Saya tidak izinkan kalian untuk menambah slide, jadi hanya sampai 11 saja. Oke, jadi setiap kelompok belajar bertiga, silakan kalian gabung ke slide-nya masing-masing. Kelompoknya silakan ditulis di slide masing-masing. Ada kelompok 1, namanya siapa, 1, 2, 3. Lalu slide 2, 3, sampai 11. Begitu. Jadi tugasnya, saya minta kalian untuk kira-kira penggunaan fungsi agregasi ini selain ketika kita mengolah data seperti data copy tadi, kita bisa gunakan di apa saja. Soalnya ini sebutkan contoh lain dari penggunaan fungsi agregasi. Kalian boleh jawab menggunakan text box ataupun sticky note. Kalian tidak usah lab meeting, tetap di room ini sambil kalian bisa saling bertulis komentar, menyampaikan pendapatnya di Google Jamboard yang sudah saya share. Kelompok 2 digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai suatu query. Ya, berarti ini bisa dibuat untuk laporan maksudnya mungkin ya. Jadi karena nilai-nilai suatu query ini pada SQL biasanya kita membuat report begitu untuk menampilkan nilai-nilai atribut yang ada dalam tabel. Nah, betul. Mempermudah pengolahan data. Iya. Mengolah data absen. Nah, ini bagus nih. Mengolah data absen, data penerima bansos, data vaksin. Nah, bagus nih. Ini kelompok 4. Oke. Saya akan jelaskan mengenai LKPD. Di Google Classroom sudah saya attachment untuk basis data hari ini. Basis data perintah fungsi agregasi. Nah, di sini ada bahan ajar tadi yang sudah saya tampilkan, sudah saya jelaskan. Nanti kalian bisa download juga. Lalu modul untuk menunjang pengerjaan kalian. Ini lebih detail dari PPT yang tadi saya share ke kalian ya. Untuk LKPD-nya nanti kalian saya siapkan bentuk pilihan ganda ya, pilihan gandanya seperti ini. Oke. Sengaja saya buat secara tertulis juga karena saya mempersiapkan untuk juga bagaimana nanti mungkin ada luring. Kalau sekarang silakan kalian nanti kerjakan dalam bentuk Google Form. Jangan lupa nanti LKPD-nya dituliskan nama kelompoknya 1, 2, 3 untuk judul LKPD-nya ini mengenai perintah fungsi agregasi. Ya, nanti tujuan pembelajaran kompetensi dasar tadi yang sudah saya jelaskan juga, alat dan bahannya nanti silahkan disiapkan sesuai dengan ini. Soal pilihan ganda nanti kalian akses di Google Form. Saya share di kolom chat. Nah, untuk keterampilannya saya minta kalian untuk mengelola data ini. Ya, jadi nanti diskusinya tetap di Google Jamboard. Lalu gunakan database Classic Models yang sudah pernah digunakan di pertemuan selanjutnya, begitu ya. Kalau nanti lupa, silakan nanti boleh akses lagi ini. Tabelnya yang akan kita gunakan hanya dua. Ada tabel products dan order details. Oke. Nah, perintahnya apa, Pak? Jadi kalian menggunakan fungsi agregasi, silahkan kerjakan sesuai dengan arahan yang ada pada soal. Ada A, B, C, D, E, poin-poinnya. Silakan misalkan hitunglah penggunaan fungsi agregasi untuk menghitung rata-rata harga beli pada tabel produk. Nah, ini gampang banget ya. Jadi silakan nanti didiskusikan. Hasilnya boleh kalian tulis dulu di Jamboard. Lalu nanti kita akan lakukan presentasi dari hasil kalian mengerjakan LKPD ini.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Jelas. Jelas ya. Oke, baik. Silakan dipraktikkan di MySQL-nya masing-masing. Setelah itu nanti baru di copy paste ke LKPD-nya. Oke, sudah pukul 9.17. Kelompok siapa dulu nih? Praktiknya silakan dipresentasikan. Saya kasih waktu nggak banyak-banyak ya, 1-2 menit aja. Yang pertama kan hitunglah menggunakan fungsi agregasi untuk menghitung rata-rata harga beli pada tabel produk. Di sini kan select average by price di tabel produknya. Terus average by price-nya itu kayak namanya gitu, from product. Nanti bakal tampilnya tuh average by price baru average-nya gitu. Oke, Yang berarti kedua, di si by price-nya itu diganti S-nya itu jadi average by price ya, gitu ya. Jadi ya Pak. Terus Ah. hitunglah menggunakan fungsi agregasi untuk mendapatkan jumlah produk pada tabel produk. Jadi select count, terus dalam kurung pakai tanda bintang, itu artinya semuanya, as total. Nanti ada kayak namanya gitu, total from product. Oke. Yang B, Sorry, kelompok Pak, ini yang present siapa? Rapli ya. Rapli boleh di zoom sedikit biar terlihat teman-temannya juga. Saya agak terlalu kecil. Oke. Sip, lumayan. yang Next. C, hitunglah menggunakan fungsi agregasi untuk mendapatkan harga beli tertinggi. Jadi harga beli tertinggi kan pasti di buy price. Terus kita pakai select max buy price, highest price-nya namanya gitu berapa from product. Nanti langsung muncul juga buy price-nya paling gedenya tuh berapa. Oke, itu untuk yang terbesar kita menggunakan max ya. Ya. S-nya tadi highest price ya. Oke, Terus hitunglah menggunakan fungsi yang agregasi untuk mendapatkan harga beli yang terendah. Pasti juga itu di buy price kan. Jadi select min buy price lowest price. Jadi yang paling kecil harganya from product. Nanti Oke. bakal muncul juga hasilnya. Yang terakhir, hitunglah menggunakan fungsi agregasi untuk mendapatkan nilai total. Jadi kan pasti ditambah-tambah semuanya. Jadi kita pakai select sum quantity order, karena yang disuruhnya juga kan quantity order dari tabel orders detail. From order details. Dapat. Oke. Saya lihat dari fungsi-fungsi yang digunakannya sudah cukup sesuai. Nama fieldnya juga tadi kamu rubah sesuai dengan apa namanya perintah begitu ya, sesuai dengan permintaan. Oke, sudah sesuai. Nanti ini dikumpulkan LKPD-nya masing-masing ya. Kalau dikumpulkan ke GCR-nya masing-masing. Kalau untuk pengerjaan tadi kan kita secara berkelompok. Oke, terima kasih kelompoknya Ajril. Boleh kita kasih applause dulu. Terima kasih Ajril dan Rapli. Satu lagi siapa ya? Ajril, Rapli. Satu lagi siapa? Latif ada? Ada Pak, ada. Ada Pak. Ya, sip. Oke, next. Kelompoknya Yusril mau presentasi? Yusril sendiri katanya. Atau dari kelompoknya banyak nih ya, ada 11 kelompok ya. Kalaupun misalkan untuk presentasinya tidak cukup semua, nanti kita akan cari alternatif sama-sama ya. Aisyah, biasanya ada Aisyah nih. Aisyah, Alvin, Fadlan, Arba, Tangguh, Fauzan mana Fauzan? Putri, monggo silakan. Mbak, share screen, Mbak. Mangga, silakan. Cahya ya? Boleh, silakan. Ini dari kelompoknya? Kelompok 4. 4 ya. Kelompok 4 dari Kaspi, Arba, dan Cahya. Oke. Yang mau presentasi siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Langsung jelasin ke yang itu, Pak, penggunaannya. Yang praktiknya aja, langsung yang keterampilan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari yang pertama, yaitu hitunglah menggunakan fungsi agregasi untuk menghitung rata-rata harga beli pada tabel produk. Nah, jadi buat cara nyari rata-rata menggunakan fungsi agresi,
di tabel produk itu di select, terus average by price itu harga jualnya, Average ya, average. ya Hmm. average dari tabel produksi select AVG dalam kurung by price average average by price from product. Kedua, untuk mendapatkan jumlah produk. Untuk mendapatkan jumlah produk itu pakai total. Caranya kita select count, bintang itu berarti untuk semuanya, as total. Untuk nyari totalnya dari tabel produk, form produk. Oke. Jadi dari hasil pengerjaan kaliannya, saya lihat beberapa istilah yang kalian gunakan seperti tadi total ataupun highest price, terus average price itu sama ya. Ini sudah, baru 2 kelompok ya, baru 2 kelompok yang presentasi, kelompoknya 6 dan 4. Oke, saya tandai dulu. Bagus, terima kasih. Karena kita waktunya juga nggak cukup sepertinya, memang kita lihat dari beberapa kegiatan presentasi kita, setiap pertemuan saya minta berbeda-beda ya kelompoknya. Saya minta berbeda-beda supaya nanti kebagian juga. Nah, Pak, kalau yang untuk belum presentasi gimana? Yang belum presentasi, silakan nanti berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kalian buat satu room Google Meet. Nanti rekamannya yang dikirim ke saya. Dikirimnya kemana, Pak? Di Google Classroom-nya aja. Kamu attachment Notepad, lalu share Google Drive-nya. Begitu. Yang belum presentasi apakah bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Yang lain boleh respon di kolom chat. Paham, Pak. Oke. Firly. Oke. Yang lain, kelompok lain, silakan direspon di kolom chat ya. Oke, sudah paham ya. Jadi yang belum presentasi, saya ingatkan lagi kelompok 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ya masih banyak ya. Ya tadi sudah saya lihat hasil pengerjaannya untuk yang presentasi ini. Jadi untuk nanti pertemuan selanjutnya juga mungkin kita akan bahas sedikit juga mengenai fungsi agregasi juga terhadap penggunaan kaitannya dengan view atau query gitu ya. Oke. Saya tanya dulu nih. Ada kesulitan nggak ketika kita belajar agregasi hari ini? Boleh komentarnya dari Aisyah. Mana Aisyah biasanya nih yang rame nih Aisyah. Silakan Aisyah, boleh berkomentar tentang agregasi hari ini. Kalau dari saya Pak cukup paham. Terus, udah pernah pakai belum sebelumnya ini fungsi agregasi di kalian buat project? Udah pernah belum Syah? Sudah Pak. Udah pernah pakai ya? Ya, yang classic models. Udah dong. Gimana? Yang lain? Udah dong. Udah Cahaya, udah pernah ya. Oke deh Cahaya, Aisyah, terima kasih. Oke, kita karena sudah di penghujung pembelajaran, saya minta beberapa dari kalian untuk coba tuliskan 3 kata kunci yang kita pelajari hari ini. Boleh di kolom chat. Agregasi count sum. Langsung. Yang lain? Average count max. Agregasi tambah nilai max. Oke. Aisyah, Azriel, Arta, Ilma, count max sum. Oke. Usahakan nggak sama dengan temannya ya. Yusril, sum ya. Tulisannya sum, bacanya sum gitu. Sum, count, min. Agregasi count, average, sum. Agregasi average count. Oke. Ya, mengelola data, mencari kategori data, mencari nilai data. Oke.
Agregasi count max. Iya, count max agregasi. Jawabannya rata-rata itu ya, agregasi count max, sum, min max, average, count gitu ya. Ya, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas juga lebih detail karena tadi untuk pertemuan hari ini saya batasi untuk satu tabel dulu mungkin ya, satu tabel, dua tabel. Nanti yang kaitannya dengan penggunaan lebih dari satu atau dua tabel, kita akan coba menggunakan yang namanya view atau query, begitu ya. Jadi pertemuan hari ini seperti yang tadi kalian sebutkan, kita sudah belajar mengenai agregasi, sum, min, max, average, count, di mana data yang sudah ada kita olah dan kita bisa tampilkan menggunakan fungsinya agregasi, gitu ya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan menunjang kebutuhan proyek kalian ya, karena saat ini kan kita juga sedang bootcamp ya, bootcamp dalam rangka persiapan, kalau PKL kalian sudah, ini penguatan di portofolionya kalian saja. Jadi mungkin selama sebulan atau 2 bulan gitu ya, kalian selama bootcamp mohon diikuti semua rangkaian kegiatannya, juga syukur-syukur ada hal yang kita pelajari hari ini kalian terapkan di kegiatan bootcamp ataupun di kegiatan proyek selanjutnya, begitu. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai yang kaitannya dengan fungsi agregasi lebih jauh. Juga kita akan menggunakan bagaimana mengelola isi tabel atau mengelola tabelnya tersebut menggunakan fungsinya SQL bertingkat, atau kita bisa membuat laporan menggunakan view atau query. Begitu ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan belajar itu. Nanti sekali lagi untuk yang belum presentasi silahkan nanti dikumpulkan di GCR rekaman meetingnya. Lalu untuk saya ingatkan juga untuk tugas-tugas yang belum selesai ya, tugas-tugas yang minggu lalu saya lihat ada 14 atau 8 orang gitu yang belum mengumpulkan, silahkan nanti dikumpulkan. Penilaian sikap termasuk di sana ya. Jadi silahkan lebih diperhatikan tugasnya. Juga saya sudah report ke pembimbing kalian, pembimbing rayon, supaya ditindaklanjuti lebih cepat. Begitu. Itu saja mungkin yang kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini mengenai agregasi. Kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Alvin lagi. Silakan Alvin dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh leave meeting ya. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, silakan istirahat dulu, lanjut mata pelajaran kedua.